Penyelamatan di ketinggian atau vertical rescue. Destinasi desa wisata menawarkan banyak keindahan alam yang mampu menarik wisatawan. Salah satunya adalah yang berada di ketinggian. Namun, potensi risiko dapat terjadi di lokasi ketinggian. Lantas, apa saja yang perlu dilakukan dalam mitigasi bencana di ketinggian? Penyelamatan di wahana yang memiliki medan ketinggian dapat menimbulkan kejadian berbahaya. Sebut saja swafoto di lereng terjal, jurang, dan lubang saat sedang berjalan atau berkendara. Karena itu, vertical rescue evacuation diperlukan untuk penyelamatan. Vertical rescue evacuation adalah teknik memindahkan atau mengevakuasi korban pada medan terjal. Sementara, vertical rescue adalah operasi SAR dengan kemampuan khusus yang diterjunkan jika korban ada dalam medan curam atau bahkan vertikal. Tim vertical rescue akan diterjunkan jika sudah ada kepastian datum korban. Namun, tidak menutup kemungkinan jika datum sudah mendekati kepastian, maka tim vertical rescue akan mendekati datum. Kemampuan dasar vertical rescuer. Dalam penanganan penyelamatan di ketinggian, seorang rescuer harus memiliki kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap yang baik, kondisi fisik dan psikis yang sehat untuk melaksanakan tugas pertolongan. Seorang rescuer harus memahami dan mampu melaksanakan teknik anchoring, teknik penjangkauan korban, menguasai teknik simpul dan jerat, serta teknik evakuasi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap operasi vertical rescue adalah jumlah personal yang memadai, peralatan standar yang cukup, dan kemampuan VR yang kompeten. Peralatan dan perlengkapan. Static rope atau tali statis. Tali jenis ini cenderung kaku dan kurang memiliki daya lentur atau meregang saat terbebani. Dirancang untuk dijadikan sebagai fixed rope atau lintasan tetap pada saat melakukan ascending dan descending. Dynamic rope atau tali dinamis bersifat lentur saat terbebani dan digunakan sebagai tali utama dalam perintisan. Sifat dinamis dari tali ini adalah untuk mengurangi beban kejut bagi perintis saat terjatuh sehingga dapat meminimalisir cedera pada tubuh perintis. Harness yang digunakan dalam vertical rescue meliputi full body harness dan seat harness. Cincin kait atau carabiner. Belay device terdiri dari friction-based belay device, assist belay device, drill, hanger, dan bowl. Teknik penjangkauan, leading atau perintisan. Menjangkau korban dengan cara melakukan pemanjatan perintisan dari bawah ke atas dengan pengaman lintasan dan jarak tertentu. Prosedur keselamatan untuk penjangkauan. 1. Pastikan simpul-simpul dan jerat yang digunakan sudah benar. 2. Periksa kembali semua perlengkapan yang menggunakan jahitan. 3. Jika menggunakan sabuk pengaman atau harness, perhatikan pengunci pada buckle. 4. Buka ikatan tali yang akan digunakan. Urai dan urut dengan setengah menekan dari ujung yang satu hingga ujung yang lain. 5. Penjangkau atau perintis memasang simpul 8 ujung tali pada harness. Belayer, memasang alat belay. 7. Belayer atau penambat melakukan pengecekan pada penjangkau. Posisi harness di atas tulang panggul dan di pangkal paha. Kekencangannya cukup. Buckle terpasang dengan benar,
Simbol 8 ujung tali terpasang dengan benar, helm terpasang dengan benar. Penjangkau atau perintis melakukan pengecekan pada belayer atau penambat. Posisi harness di atas tulang panggul dan di panggal paha. Kekencangannya cukup. Buckle terpasang dengan benar, alat belay terpasang dengan benar, carabiner terkunci, helm terpasang dengan benar. Climber ready. Layer ready. Climbing. Climb on. Climbing calls. Climbing calls adalah komunikasi dalam penjangkauan antara penjangkau atau perintis dengan belayer pada tahap simulasi top rope system. On belay. Delay on. Climbing calls dilakukan saat akan melakukan pemanjatan dan saat pemanjatan. Pemanjatan perintisan atau leading. Sebelum perintis memasang pengaman pertama, belayer bersiap menahan bila perintis jatuh. Pasang pengaman sesegera mungkin setelah terjangkau dan posisi tubuh dalam keadaan seimbang. Bila perintis berada di sebelah kiri poros jalur, maka belayer memposisikan diri berada di kanan jalur. Begitu pula sebaliknya. Belayer tetap menggunakan teknik 5-step for belay. Tali yang diulur belayer tidak terlalu longgar atau terlalu kencang. Belayer dapat bergerak maju bila telat mengulur tali, begitu pula sebaliknya. Belayer tetap menggunakan teknik 5-step. Ascending dan descending. Pastikan tali yang akan digunakan telah terpasang di minimal 2 pengaman yang berkualitas baik. Kedua ascender terhubung dengan badan atau harness. Menggunakan carabiner terkunci. Turun pada posisi menggantung, maka perhatikan perpindahan dari alat naik ke alat turun.
dan tidak melompat. Bila kaki dapat berpijak, maka tangan kiri dapat diposisikan di atas alat turun. Bila kaki tidak berpijak atau menggantung, maka kedua tangan berada di posisi rem atau bagian bawah alat turun. Traversing dan upsailing. Traversing menjangkau korban dengan cara melakukan perintisan gerakan menyamping dengan pengaman lintasan dan jarak tertentu. On belay. Belay on. Upsailing menjangkau korban dengan cara melakukan turun dari titik yang lebih tinggi dengan tali. Handling korban. Pada handling korban, dilakukan penilaian dini jika terjadi patah tulang, perdarahan, dan patah tulang belakang. Korban tidak sadarkan diri. Nadi ada, napas ada. Evakuasi korban. Terdapat 3 cara melakukan evakuasi pada vertical rescue atau vertical rescue evacuation, yaitu 1. Hauling. Teknik vertical rescue evacuation yang dilakukan dengan cara menaikkan korban. Evakuasi dengan teknik ini diharuskan mengurangi friksi atau gesekan. Untuk mengurangi friksi tersebut, dapat digunakan 3 macam sistem, yaitu A system, Z system, dan M system. Lowering. Lowering adalah teknik vertical rescue evacuation yang dilakukan dengan cara menurunkan korban. Evakuasi dengan teknik ini harus memperbesar friksi. Dalam aplikasinya, cara ini menggunakan descender atau alat bantu untuk menuruni medan curam, seperti figure of 8 atau dapat juga menggunakan jerat tambat atau Italian hitch. Suspension. Suspension adalah teknik vertical rescue evacuation yang dilakukan dengan cara menyeberangkan korban. Peralatan spesifik. Pada vertical rescue ada beberapa peralatan spesifik yang digunakan, seperti tripod logam berkaki 3 yang digunakan untuk menghindari gesekan tali. Stretcher atau beberapa orang menyebutnya dengan nama basket rescue adalah tandu yang digunakan untuk melakukan evakuasi. Pada sisi luar tandu, terdapat pelindung sehingga korban atau objek yang berada di dalamnya terhindar dari benturan secara langsung. Quick release. Quick release digunakan untuk memudahkan dalam proses melepaskan tandu atau beban dari lintasan dalam keadaan masih terbebani oleh korban atau objek. Swivel digunakan untuk mengurangi putaran, terutama jika evakuasi dilakukan dengan helikopter. Pulley. Helmet. Ice screw. Ice screw adalah pasak berulir yang khusus digunakan di es keras. Ice pickets. Ice pickets sama dengan ice screw. Ice picket digunakan pada medan es atau salju. Aplikasi pemasakan ice picket adalah dengan ditancapkan seperti patok. Ice axe. Jenis media pengamanan. Media keras. Contohnya, tembok atau beton. Dapat dipasangi pengaman bolt dan batu atau tebing alam yang dapat dipasangi pengaman tebing atau dapat dipasangi pengaman bolt pula. Media lunak, contohnya seperti tanah, pasir, lumpur atau salju, di mana pada lokasi tidak ditemukan media keras. Dapat kita gunakan deadman atau dead boy anchor yang dapat juga menggunakan bollard. Simpul dan jerat. Simpul 8 ujung tali.
Simpul 8 tengah tali. Simpul 8 lingkar ganda. Simpul kupu-kupu. Simpul pita. Salah satu simpul yang familiar adalah simpul pita. Simpul ini digunakan untuk mengikat dua ujung tali yang pipih atau webbing, atau menyambungkan dua tali tersebut menjadi satu. Simpul nelayan ganda. Simpul nelayan ganda. Simpul ini digunakan untuk menyambung dua tali yang sama ukurannya. Selain simpul juga kerap digunakan jerat, karena jerat merupakan ikatan yang makin mengencang apabila mendapat beban tarik. Jerat pangkal. Jerat tambat. Dan jerat geser. Demikian petunjuk penyelamatan di ketinggian yang harus dipahami dan dimiliki bagi vertical rescuer. Terima kasih.